Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Semoga dalam keadaan sehat, walaupun dalam masa pandemi ini tetap kita berikhtiar untuk selalu ikuti aturan pemerintah untuk physical distancing, kemudian ikuti aturan PSBB juga untuk jadi saat ini untuk mata kuliah bengkel mobile untuk pertemuan ke-8 ini, insya Allah minggu depan kita udah masuk full di materi codingan di Android. Ada satu session lagi yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa, yaitu mengenai Unified Modeling Language atau UML. Oke, rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan materi dari bahasan yang akan saya sampaikan. Ini sebenarnya akan saya sampaikan nanti insya Allah di bahasan untuk Zoom meeting seminar. Tapi ini masih inline, jadi nanti rekan-rekan bisa melihat esensi dari materi ini yang inline untuk mata kuliah yang akan kita sampaikan. Oke. Oke, saudara bisa lihat di sini. Saya akan menyampaikan mengenai apa esensinya kita mempelajari UML. Oke, UML itu adalah Unified Modeling Language. Ini merupakan bahasa yang pemodelan yang digunakan untuk ketika kita akan merancang dan dengan menggunakan pendekatan berorientasi objek. Jadi kalau misalkan mata kuliah yang kita pelajari seperti mata kuliah di bengkel mobile ini, yang kita pelajari adalah kita menggunakan core suatu programming menggunakan Java, .NET, Python, kemudian beberapa bahasa katakanlah PHP 5 atau yang lainnya, itu semuanya udah berorientasi objek. Jadi kalau saudara misalkan terlibat dalam pekerjaan suatu proyek, saudara terlibat sebagai IT engineer, katakanlah jadi analis atau jadi programmer, paling tidak kita harus paham mengenai bagaimana cara menggambarkan atau membuat analisa dan perancangan menggunakan pendekatan berorientasi objek, sekaligus kita bisa mengimplementasikan ke dalam implementasi menggunakan programan berorientasi objek, misalnya menggunakan Java. Oke, jadi pada session ini saya akan menyampaikan mengenai 3 diagram yang memiliki esensi cukup penting. Sebenarnya kalau kita mau pelajari UML, paling tidak itu ada 9 diagram yang bisa kita pahami. Dan kenapa kita harus mempelajari UML? Bahkan di bidang rekan-rekan telekomunikasi pun itu akan inline dengan menggunakan pendekatan UML ini. Jadi kalau saya snapshot ketika saya menguji atau misalkan membimbing proyek akhir di rekan-rekan akademi Telkom itu masih banyak yang belum paham bagaimana cara menganalisa dan merancang menggunakan UML. Ya itu kita maklum, karena beberapa teman mahasiswa kan core-nya di telekomunikasi. Jadi ketika mengambil proyek katakanlah ke arah programming, ada yang mengambil Android, ada yang membuat web base yang lain, itu kurang paham antara merancang dan mengimplementasikan. Bahkan kalau kita membuat suatu proyek itu harus inline. Bagaimana saudara melakukan requirement definition, bagaimana saudara melakukan analisa, bagaimana merancang, bagaimana mengimplementasikan codingannya, bagaimana kita melakukan testing, katakanlah menggunakan black box testing atau white box testing untuk aplikasi yang memerlukan reliability-nya tinggi, security-nya tinggi. Itu harus saudara pahami. Oke, pada session ini saya akan menyampaikan mengenai use case diagram. Oke, apa itu use case diagram? Jadi salah satu bagian yang memiliki esensi terpenting adalah kita harus memahami use case diagram ini adalah salah satu diagram yang digunakan untuk menggambarkan
proses bisnis dari suatu sistem. Jadi gini, ketika saudara akan membangun suatu sistem informasi, katakanlah, saudara ini punya core, punya skill, katakanlah, saudara punya kemampuan di web-based atau di Android. Kemudian saudara katakanlah diminta untuk tolong nih buat aplikasi untuk katakanlah poliklinik lah, polikliniknya udah cukup lengkap, katakanlah ada umum, ada gigi, ada apapun. Oke. Maka yang pertama kali perlu saudara lakukan apa? Saudara tentu harus melakukan requirement definition. Ini sebenarnya ada materi tentang software process model. saya insya Allah nanti kalau ada kesempatan akan memberikan di materi Junitive Seminar itu mulai jadi mengambil tema how to elaborate on software engineering in the field of telecommunication. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bagaimana kita di bidang software engineering dan informatika yang inline dengan telekomunikasi. Jadi bagaimana cara menentukan software proses modelnya, bagaimana menentukan UML-nya, bagaimana implementasi di coding-coding kekinian, katakanlah menggunakan Android, menggunakan Java, menggunakan aplikasi-aplikasi untuk data science, katakanlah untuk data yang saat ini memang ada salah satu bidang yang sangat menggiurkan, yaitu menjadi seorang data scientist itu sangat-sangat populer saat ini. Data scientist itu disebut sebagai data scientist is one of the sexiest job today. Jadi kenapa disebut salah satu bidang pekerjaan yang menjanjikan? Nah memang bidang ini yang saat ini kekinian dan itu diperlukan di beberapa perusahaan. Katakanlah kita kenal ada beberapa unicorn seperti Bukalapak, Tokopedia, Gojek atau yang lainnya. Itu aplikasi mengolah data besar, sehari bisa mengolah katakanlah bisa jutaan record, mungkin puluhan juta record, dan itu memerlukan skill yang tidak mudah. Tapi sebenarnya belajar programming itu mengasihkan. Jadi rekan-rekan tidak perlu putus asa, walaupun teman-teman di bidang telekomunikasi, saya kira passion untuk programming itu untuk semua bidang, mau telekomunikasi atau yang lain. Bahkan saya punya rekan ya background-nya bukan dari IT, tapi memang dia core programming-nya dapat sampai sekarang menjadi salah satu programmer yang andal di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Dan dia masih punya startup yang lain. Sementara anak buahnya itu adalah alumni D3, S1 dari perguruan tinggi ya bidang informatika, bidang-bidang. Sementara dia sendiri adalah memang tidak dilanjutkan kuliahnya, hanya sampai diploma 1 saja. Oke, kita snapshot ke sini. Oke, saya akan ambil case study. Saya akan ngambil contoh di sini adalah untuk membuat use case diagram untuk kasus penerbit di suatu penerbitan buku. Jadi kalau saudara-saudara perlu ketahui nih, kalau kita akan membuat suatu sistem, yang saudara lakukan itu adalah jangan langsung coding. Kalau sudah langsung coding, tidak kepakai jadi sampah nanti. Yang lakukan adalah apa? Requirement definition. Saudara tanya dulu ke penerbitnya. Ini katakanlah hasil analisa saya yang saya lakukan. Katakanlah saya datang ke penerbit, 3 penerbit top yang menerbitkan buku-buku teknik di Indonesia. Katakanlah ada penerbit informatika, ada penerbit Alex Media, Komputindo, atau Gramedia Kompas Group, ada penerbit Andi, katakanlah ini lokasinya di Yogyakarta. Informatika tadi di Bandung, Alex Media, Komputindo di Jakarta, di Andi di Yogyakarta. Saya tanya dulu nih, secara general, kalau saya akan menggambarkan, saya bisa wakili dengan 2 aktor ini. Jadi saudara bisa lihat di sini. Ini yang simbol orang itu namanya adalah aktor. Jadi dalam menggambarkan use case, gambarkan aktor secara general, tapi mewakili. Jadi jangan sampai Anda menggambarkan aktor itu terlalu eksplisit sehingga membuat sistem itu menjadi bias. Contohnya gini, kita akan membuat sistem untuk aplikasi Facebook. Aplikasi Facebook, kalau kita gambarkan aktornya siapa? Kita jangan justifikasi ini aktornya banyak nih. Semua orang bisa jadi aktor. Katakanlah mahasiswa aktor, dosen aktor, guru aktor, pedagang sekarang aktor. Abang-abang nasi goreng dia pakai Facebook tidak pun aktor. Abang-abang tuang channel dia pakai Facebook dia aktor. Nanti jangan-jangan semua aktor ini mungkin sampai puluhan, itu jadi bias. Secara general saja katakanlah. Aktor itu siapa? User. User itu pengguna. Pengguna itu nanti ya oke lah secara general pengguna itu ya siapapun yang menggunakan Facebook dia pengguna. Kemudian satu lagi katakanlah aktornya adalah
server atau administrasi Facebook. Kalau misalkan kita cukup dengan dua itu, tapi mewakili sama dengan di proyek Propustaka ini. Jadi misalkan saya gambarkan di sini cukup admin dan pengarang. Kemudian saya gambarkan di sini ini adalah ada use case. Ini namanya use case ya, Opal ini. Jadi nanti akan saya demokan di sini, saya akan live kalau di coding misalnya saya live coding, kalau ini berarti live design menggunakan UML software, free UML software menggunakan Asta Community. Ada banyak sekali yang free software nanti. Jadi saya jelaskan dulu. Oke, misalkan di sini ada use case mengelola buku, maka saya tarik dari aktor ini asosiasi ke mengelola buku. Kemudian dari mengelola buku ini saya tarik ada garis putus-putus, saudara lihat di sini ada ke login. Ini adalah menggunakan include. Jadi cara bacanya gini. Seorang admin kalau dia mau mengelola data buku, misalkan data buku pengarang nih yang dia mengajukan ingin diterbitkan, maka dia harus login dulu. Ya paling tidak kalau kita bikin aplikasi gitu kan, paling tidak ada security-nya, login dulu lah, masukkan username, masukkan password. Lebih ekstrimnya lagi, kita bikin leveling pakai enkripsi supaya tidak mudah dibobol gitu. Kemudian seorang admin ketika akan mengolah data pengarang, dia harus login di sini include-nya. Kemudian kita lihat sini, pengarang pun di sini ada asosiasi ke insert data buku. Artinya nih, misalkan kalau si pengarang akan mengajukan buku, maka dia pun harus memberitahukan pihak penerbit. Jadi kalau alhamdulillah saya sudah menulis beberapa buku dari tahun 2008. Jadi kalau saya akan mengajukan format nih, akan bawakan naskah buku saya nih, misalkan ini materi kita ini sebenarnya ada di buku ini nih. Sumbernya ada nih, buku Menguasai Programan Berorientasi Objek. Pengarangnya saya sendiri, ada Rahmat Iskandar, dari Informatika 2020. Saudara bisa, kalau pandemi udah off, mungkin kalau ke kampus bisa pinjam di perpustakaan kita, ada saya simpankan, ada beberapa buku lah, bisa pinjam ke Mbak Siva, kemudian atau saya lihat di Telkom University pun itu alhamdulillah ada cukup banyak buku-buku saya dari Daspro, dasar programan dengan .NET, kemudian menguasai program berbasis objek ini. Atau saudara, saya kira kalau mau membeli, saya kira itu lebih bagus, karena menurut saya sih kalau membeli buku itu adalah investasi keilmuan yang tidak pernah akan rugi. Ini selalu disampaikan oleh teman-teman dan guru saya. Makanya ketika saya dulu kuliah S1 atau S2 itu, kalau saya udah punya uang itu saya investasi di buku. Memang sekarang materi banyak di internet, saudara. Tapi kalau di internet itu hanya parsial, misalnya codingan ini. Tapi kalau di buku ini, misalkan saudara bisa pelajari dari mulai awal sampai pertemuan, 14 pertemuan. Jadi selama sampai UAS itu saudara udah ada semua program yang lengkap semua. Saudara bisa implementasikan, jadi saudara bisa jadi programmer yang reliable. Insya Allah ya. Oke. Kemudian back lagi. Tadi dari pengarang, insert buku. Jadi misalkan kalau saya akan menerbitkan nih di penerbit Informatika atau Alex, makanya saya asosiasi berarti ke pihak penerbit. Saya email ini draft buku saya loh. Kemudian mereka dengan tim ahlinya melakukan review dulu, mungkin beberapa bulan, katakanlah sebulan atau 3 bulan, dirasakan oke, diterbitkan, mungkin tanda tangan kontrak, berikutnya royalti atau sesuai dengan kontrak. Kalau misalkan ada beberapa buku dari penulis yang belum dinyatakan layak diterbitkan di penerbit nasional itu, ya dikembalikan lagi draftnya. Maka di sini ada asosiasi. Kemudian pengarang, asosiasi mengolah data pengarang. Jadi kalau misalkan nama pengarang kita itu kita akan tampil di penerbit tersebut, di Perpustakaan Nasional Indonesia, di beberapa yang lain. Jadi kalau misalkan kita ada kesalahan, itu harus kita kasih tahu ke penerbitnya. Kemudian di sini mengolah data harga, asosiasi login. Nah, setidaknya pengarang pun harus tahu, misalnya berapa harga buku ini. Dan harga buku PBO, ya saya jual itu, yang saya tulis itu penerbit menjual, mematok katakanlah dari penerbitnya 100.000 Pak. Terserah agennya mau jual berapa, Gramedia mau jual berapa, silakan, mungkin minta jual 110.000 atau berapa, atau agen berapa ya. Pokoknya ya itu diinformasikan ke pengarang, karena pun harus tahu. Ini adalah contoh implementasinya. Nah, kemudian saudara lihat sini nih. Ini ada saudara yang ini nih, di mengolah data barang. Ini ada insert data barang, view data barang. Ini kita lihat ini apa nih? Kalau kita pelajari di beberapa pertemuan yang lalu,
saya sudah sampaikan di kelas kita, bahkan kita udah coba live coding dan rekan-rekan sudah implementasikan. Ini adalah contoh dari child class. Artinya apa? Masih ingat untuk pelajaran class relationship kita bikin coding menggunakan asosiasi, agregasi, komposisi. Ini adalah akan menjadi apa? Metode ya. Metode insert, metode view barang. Jadi nanti ini adalah parent class-nya. Kan itu yang kita lakukan. Oke, ini untuk salah satu contoh yang ada di use case diagram untuk Pro Pustaka ini. Kemudian saya akan menyampaikan untuk implementasinya menggunakan software UML biar teman-teman nanti bisa implementasikan juga. Jadi kalau mengerjakan proyek akhir nanti bisa menggunakan software UML ini. Kalau misalkan teman-teman nanti melakukan proyek yang lain, teman-teman bisa menggunakan software ini juga. Oke. Salah satu software yang saya gunakan adalah namanya, ini adalah Asta Community. Ini adalah versi open source. Jadi kalau open source itu bebas. Jadi saya nulis buku di Java, nulis buku di UML, pakai database MySQL. Kalau saya jualan untuk yang lain tidak masalah karena free license. Tapi kalau misalkan kita license, maka kita harus dapat permission dulu dari vendornya atau kita membeli license-nya. Oke, saudara bisa lihat di sini. Tadi yang saya sampaikan, oke, di sini tadi yang saya gambarkan persis sekali ya. Ini yang tadi saya screenshot, saya pindahkan ke dalam PowerPoint yang tadi, yang PDF. Kemudian kita akan membuat kelas diagram. Bagaimana cara membuat kelas diagram? Kalau tadi use diagram adalah menggambarkan proses bisnis dari suatu sistem. Hanya saudara perlu kasih tahu dulu ketika requirement definition itu, kalau saudara melakukan penelitian itu observasi, saudara interview, wawancara sih, siapa sih akan menggunakan sistem ini? Ternyata di sini yang menggunakannya dokter, katakan kalau saudara diminta membangun aplikasi klinik. Oh, yang menggunakannya katakanlah ini perawat, yang menggunakannya adalah stakeholder-nya, katakanlah salah satu owner-nya. Oh, masyarakat ingin tahu akses dari luar, katakanlah baik web-based atau mobile. Kita harus tanya dulu itu. Jadi kalau saudara sekali lagi, jangan pernah bikin program itu, langsung saudara jebret coding, nanti kalau tidak kepakai jadi sampah itu. Beberapa yang pernah kita lakukan dulu ketika masih di software house seperti itu. Jadi dan seiring keilmuan, alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saya memahami ternyata keilmuan, ternyata betul ada mata kuliah yang inline. Kenapa mempelajari software engineering atau rekayasa perangkat lunak? Kenapa mempelajari bukan hanya kita belajar coding? Kalau dalam perusahaan hanya full seorang programmer, dia tidak akan jalan. Dia harus punya bagaimana seorang analis, bagaimana quality assurance, software tester yang lainnya. Oke, kalau saya akan mengimplementasikan dari class diagram, dari use case diagram ke dalam class diagram ini, bagaimana caranya? Pertama gini, mudahnya gini, saudara lihat di sini kelas-kelas inti yang ada, use case diagram inti yang ada di use case ini apa aja? Mengolah data buku, ya. Kemudian apa lagi? Mengelola pengarang, penerbit itu gitu kan, mengolah data buku, mengolah pengarang, apalagi mengolah data penerbit itu sendiri. Mungkin penerbit ini dia punya beberapa anak cabangnya, seperti di informatika itu punya informatika, punya modula juga, punya rekayasa sains. Jadi kalau yang nulis matematik, biasanya dia nulis rekayasa sains. Yang informatika, buku komputer masuk di informatika, teknik telekomunikasi mungkin masuk di informatika, gitu ya. Kemudian yang tutorial yang lain katakanlah Word, Excel mungkin masuk modula gitu ya. Kemudian ini mengolah data harga itu. Nah, keempat kelas tadi mengolah data buku, pengarang, penerbit harga dan login, kita akan implementasikan menjadi kelas diagram. Ini udah saya buatkan. Nanti saya akan live design atau live codingnya untuk menggunakan UML ini. Misalkan saya udah buat di sini. Saya membuat di sini kelas diagram. Di sini ada, saya buat seperti ada package main. Rekan-rekan masih ingat ya, kalau kita coding menggunakan Java di NetBeans, ketika kita create project, nama project saudara itu adalah jadi package. Makanya sebenarnya enak. Kalau misalkan kita bikin aplikasi yang besar seperti Gracias nih, saya bikin satu package untuk data connection. Jadi itu semua data yang berhubungan dengan database, data katakanlah untuk koneksi. Mungkin kalau saya di dalam data warehouse itu ada dua database, satu database OLTP, ada database OLAP untuk data warehouse atau untuk ya untuk data warehouse-nya. Maka bikin semua connection di sana.
Kemudian saya bikin satu lagi package katakanlah untuk semua data interface. Jadi misalkan seperti tadi interface data buku, penerbit, pengarang. Kemudian bikin satu lagi untuk data berisi dengan CRUD-nya, ini berisi tentang create, update, delete. Kemudian satu lagi bikin tentang data di dalam paket tersebut adalah untuk beberapa reportnya, dashboard atau yang lainnya. Itu juga. Asumsi seperti ini. Berarti kita masukkan UI login, UI buku. Ini nickname aja. User interface pengarang, user interface penerbit, user interface harga. Kemudian kita masukkan di komposisi. Ini ada multiplicity-nya 1-1 kalau di dalam UML itu. Kalau kita di dalam database itu namanya bisa kardinalitas. Contoh kemarin kita di kelas apa? Seorang dosen bisa mengajar lebih dari satu mahasiswa, berarti 1 ke N. Ya, berarti multiplicity-nya di sini kalau dalam UML 1 ke 1 titik-titik bintang gitu. Nah, saudara kalau di dalam kelas ini kita tidak akan gambarkan semua jadi table, jadi tabel. Database-nya mungkin 1, nanti tabelnya banyak. Tapi di sini ini hanya menggambarkan requirement. Ini katakanlah berisi dari kelas yang berisi metode yang akan kita akan buat. Misalnya di metode nanti kita ada CRUD-nya, ada insert buku, view buku, exit. Sedangkan di sini adalah properties-nya. Ini adalah kelas detail yang akan kita implementasikan jadi table. Masih ingat ya? Masih ingat. Nah, jadi kalau di dalam kelas itu ada 3 apa? Ini name of class-nya ini. Masih ingat nih? Kode buku, tipe datanya string, judul buku apa nih? Properties ya. Properties atau atribut. Ini namanya apa? Set kode buku sesuai dengan atributnya. Get kode buku. Ini apa? Metode atau present. Sebenarnya tinggal implementasikan aja. Berarti set kode judul, get kode judul, dan selanjutnya. Berarti adalah kalau implementasi kita coding di Java atau misalkan di Android atau misalkan web-based kita di menggunakan PHP 5 ke atas sudah berorientasi objek atau menggunakan framework seperti Coordinator, menggunakan Laravel, menggunakan Symfony atau yang lainnya, itu implementasinya metode-metode harus kita implementasikan. Jadi codingnya nanti akan inline. Kemudian penerbit, kode penerbit, nama penerbit, alamat dengan metodenya sama. Kemudian pengarang, kode pengarang, nama pengarang, pendidikan, alamat, email. Kemudian harga, kode buku, string, kode pengarang, string, kode penerbit, string, jumlah halaman, in, katakanlah harganya berapa gitu. Mungkin kalau di dalam buku itu biasanya tergantung kebijakan penerbit, ada yang sesuai dengan jumlah halaman royaltinya, ada yang sesuai kesepakatan seperti katakanlah per tahun berapa kali dia dapat royalti sesuai dengan harga buku dijual dan harga buku. Oke rekan-rekan, satu lagi dari kelas diagram, maka saudara cukup menggambarkan ini dulu saja nih di dalam PA, use case diagram, kelas diagram, dan satu lagi activity diagram. Activity itu diagram aktivitas. Jadi kalau use case tadi menggambarkan korelasi dari aktor dan use case. Tapi kalau misalkan di dalam activity, saya gambarkan dalam swimlane tadi berarti aktornya tidak ada berapa. Ada 2 ya, admin dan pengarang. Berarti saya gambarkan ini admin, ini dari startnya dia ada decision, login. Karena tadi admin katakanlah dia yang mengelola atau petugas di penerbit tersebut, dia yang bisa mengelola buku, mengelola pengarang, tapi dia harus login dulu, mengelola penerbit, mengelola harga gitu ya. Tapi katakanlah di dalam sistem penerbit tersebut, si pengarang tersebut tidak dibolehin akses login. Katakanlah kalau pengarang terlalu bebas untuk akses mengelola data harga yang lain, khawatir nanti akan di datanya expose atau apa, data yang sifat privacy, maka di sini katakanlah di sistem tersebut pengarang tidak diberikan akses login, tapi katakanlah seorang pengarang dia akan diberitahu menggunakan jalur khusus, katakanlah jalur via private message. Misalkan kalau saya biasanya dikasih tahu via email, bisa katakanlah ini untuk kontraknya, ini untuk apanya itu. Tapi memang di sistemnya kita tidak diberikan hak akses untuk login direct ke dalam sistem tersebut. Ya. Oke, seperti itu. Kemudian ini ada yang menggunakan join, ada yang menggunakan pop ya. Ini berarti kita gabungkan, berarti akhirnya di sini adalah final step. Jadi tidak tadi deh, discuss diagram, class diagram, activity diagram. Sebenarnya kalau saudara lihat di sini ini banyak sekali, ada sequence diagram yang lain. Sebenarnya kalau saya sampaikan ini saat ini mungkin belum terlalu cukup untuk rekan-rekan, karena teman-teman kalau di informatik katakanlah, kalau di telekomunikasi mungkin bisa membuat aplikasi untuk IoT katakanlah, untuk apa lagi
aplikasi untuk robotik atau yang lain. Maka yang cocok mungkin digunakan katakanlah diagram untuk communication diagramnya atau komponen diagramnya atau yang lainnya itu. Jadi cukup tiga ini yang kita pahami untuk pertemuan ini. Discuss diagram, kelas diagram untuk kemudian activity diagram. Oke, saya akan kasih demo nih. Bagaimana kita cara membuat discuss diagram snapshot at a glance secara cepatnya. Saudara tinggal masuk ke software UML-nya, saya menggunakan Astra Community, berarti klik diagram, di sini ada discuss diagram. Tadi katakanlah saya pakai aktor. Kali-kali kita akan membuat untuk Facebook nih. Oke, aktor apa aja? Aktor itu katakanlah user lah, setelah general. Klien siapapun ya. Kemudian tadi dia bisa apa? Dia bisa klik ini simbolnya yang oval, simpan di sini adalah share status. Misalnya kan orang ingin share status itu. Oke, ini tadi saya sudah kasih contoh share status, jadi makanya harus saya kasih pembeda. Share status, tambahin S-nya 2 lah. Kemudian caranya Pak, di sini ada pilihannya nih, saudara-saudara. Ini ada asosiasi, mau pakai ada yang ujungnya panah, dia ini. Pakai asosiasi yang ini aja yang tukul. Berarti kita bisa tarik nanti dari si aktor atau ini. Saudara tinggal klik aja di sini, tarik dari sini, nyambungnya. Dan tadi apa? Seorang user ketika akan melakukan share status, dia harus login. Oke, logon udah ada, login udah ada, karena saya pakai di paket yang sama. Ini berarti nggak bisa. Berarti saudara, ini gini, kenapa pakai software UML? Dia intinya sama dengan bahasa programming yang biasa, tidak boleh ada variabel yang sama. Makanya saya tidak sarankan saudara-saudara yang mengerjakan proyek akhir, baik telekomunikasi, baik informatika, yang lainnya menggunakan software statis seperti Visio. Karena Visio itu, walaupun bisa menggambarkan seperti sama, dia tidak include ke dalam konsep di codingannya. Kalau misalkan kita menggunakan versi berbayar nih, kita itu bisa ekspor dari semua UML, katakanlah ke dalam bahasa programming yang OP kekinian, katakanlah ke dalam C#, ke dalam Java, ke dalam Python, ke dalam yang lain itu. Misalkan contoh di sini, saya akan menggunakan include nih. Include tadi paham ya? Jadi include itu adalah fase suatu use case yang memerlukan use case yang lain harus diimplementasikan supaya itu sebelumnya bisa dijalankan secara holistik lah, secara menyeluruh. Jadi kalau gini, kalau misalkan tadi saya contohnya nih, kita kasih misalkan login, hanya 2 untuk membedakan saja. Seorang user ketika akan share status di Facebook, dia harus login. Betul kan? Nah, kalau misalkan saya pakai login dari sini nih, saya kasih contoh nih, saya sudah klik nih, coba rekan-rekan masih lihat, saya klik user, ini tidak ada tanda birunya nih, padahal sudah tekan di keyboard, sorry, di trackball-nya, di laptop saya, ini nggak bisa, nggak muncul nih. Berarti include itu tidak bisa diberikan dari aktor ke dalam use case. Contohnya, dia ada prerequisite-nya. Jadi bacanya nih, user ini kalau dia mau share status, dia harus login. Intinya login dulu loh, baru include. Cuma di beberapa referensinya nih, Odocert itu tidak boleh akses login langsung. Jadi kalau saudara mau pakai acuan Odocert atau pakaiannya Grady Boots ya untuk YML-nya, itu tidak boleh akses langsung. Makanya dibuatnya kembali. Akses dulu baru login. Misalkan apa lagi? User bisa delete status, hapus status tuh ya. Akan hapus status. Ternyata statusnya kurang pas nih. Selama ada masuk tertentu kan kita bisa hapus ya. Tapi kalau misalkan udah berapa lama mungkin di Facebook udah masuk jadi temnya. Kemudian dia pun harus login kan. Sebenarnya ada lagi selain login, extend itu optional. Misalkan kita password betul, maka lakukan login. Jika salah, maka tidak bisa masuk. Misalkan saya buat di sini, katakanlah di sini server Facebook-nya gitu ya. Maka dia asosiasi di sini. Oke. Nah, kita bisa gambarkan nanti bisa diblok ini menggunakan boundary. Jadi boundary ini artinya user ini di luar sistem. Tapi kalau misalkan kita boleh gambarkan, boleh nggak menggambarkan robotik yang lain menggunakan aktor? Boleh, karena ini hanya simbol orang aja. Dan memang dia misalkan input di dalam sistem, berarti kita masukkan di dalam sistem. Misalkan di sini. Ternyata server yang Facebook itu kan di dalam. Kalau kita melakukan apapun, itu semuanya menggunakan otomatisasi, menggunakan server secara otomatis. Tidak mungkin Facebook yang punya katakanlah 2 miliar pelanggan di dunia ini dia pakai orang klik-klik itu bisa tidak tertangani. Boleh dimasukkan seperti ini. Itu salah satu sampelnya. Saya kira itu rekan-rekan untuk sesi ini. Nanti
Saya kira teman-teman perlu memahami untuk UML ini, Unified Modeling Language, sebagai salah satu bahasa pemodelan untuk menganalisa dan untuk merancang dengan pendekatan berorientasi objek. Sebelum nanti saudara kita belajar untuk programan berorientasi objeknya untuk codingan Android. Untuk konsep OOP udah saya sampaikan semua di kelas. Saya kira itu rekan-rekan. Untuk tugas nanti saya share di grup WA. Tugas ini sangat penting supaya kita untuk mengevaluasi dan nanti teman-teman bisa komunikasi dengan saya secara daring ya di grup yang sudah kita buat kalau ada kesulitan. Oke, semoga bermanfaat dan semoga saudara bisa mengimplementasikan. Yang perlu saudara lakukan adalah pertama langsung download software free UML-nya, saudara implementasikan, kemudian semoga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saudara dan keluarga, untuk agama bangsa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.